Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Beni saking Rangkarejo Gus. Saya mau bertanya yang masalah Bu Ari pernah saya tanyakan lewat WA. Masalah apa? Warid. Boten. Yang pernah saya tanyakan di WA. Di WA, nggih, terus pundi? Itu yang pertama kan ya sesuai dengan sunnah Rasul, kalau seorang laki-laki dan perempuan jika sudah menemukan jodoh harus lekas dinikahkan supaya tidak terjadi maksiat atau zina. Nah, ini secara sudut pandang syariat dan hakikat kan sama. Nah, sedangkan setiap manusia ini kan memiliki nafsu amarah dan nafsiyah. Nah, itu gimana Gus kalau kita untuk mengatasinya? Mohon untuk pencerahannya, karena yang namanya pernikahan itu kan juga butuh sandang, pangan, papan. Itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terjadinya akad nikah, kita itu diproses Allah lewat beberapa hal. Pertama adalah nador. Nador itu ketemu, kenalana, ya bahasa sekarang pacaran ya, pacaran. Lah, maksud Allah mendatangkan proses nador itu untuk supaya saling memahami karakter sifat masing-masing. Tapi ini disalahgunakan. Yang banyak itu ngumbar hawa nafsu. Kebanyakan itu. Padahal Allah memberikan proses nador itu untuk memahami karakter dan sifat. Bila mana karakter dan sifat itu sudah sama-sama cocoknya, maka langkah kedua adalah khitbah. Nakokno, ngelamar. Ini dulu cara saya ini ngelamar. Biar tidak lama-lama dalam pacaran, takutnya itu nanti ada setan atau nafsu sehingga kita terjadi sesuatu perbuatan yang kurang berkenan. Khitbah, oke. Setelah khitbah itu kan sebelum kita, atau fase yang ketiga adalah akad nikah, sebelum di situ kan kita sebagai manusia kan ya mikir biaya toh Pak, mikir biaya. Lah, disinilah ada dua kelompok hati manusia. Ada yang beriman selain Allah, ada juga yang beriman hanya pada Allah. Iman yang beriman pada selain Allah mesti hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu apa maksudnya? Lah iya. Durung duwe apa-apa kok kate akad nikah. Wis gak sida. Entenono sik aku cek nyambut gawe dhisik oleh duit engko digawe biaya. Lah ngoten nggih. Lah, proses yang seperti ini bukan berarti saya menyalahkan, ndak. Itu miturut sifat basariah manusia memang seperti itu. Tetapi konyolnya ketika saat berpikir seperti itu, iman kita itu jatuhnya pada selain Allah. Ini konyolnya. Akhirnya saya sebut sebagai hitung-hitungan. Kok gak aku kerja ngono, gak mungkin nyekel duit, gak mungkin iso biayai aku nikah. Lah ngoten nggih. Iki konyolnya seperti itu. Mestinya gini Pak, oke lah sifat basariah kita terapkan. Otomatis kita harus usaha, ikhtiar bagaimana mendapatkan biaya itu sehingga dibuat untuk sandang pangan papan. Lah ketika ikhtiar usaha yo gak diakoni kalau dia yang melakukan. Mestinya gitu.
Tapi berhubung kelompok pertama ahli hijab, tidak bisa Pak seperti itu. Mesti diaku. Terserah kita memakai kelompok yang mana. Nah kelompok yang kedua sudah gak mikir masalah sandang pangan. Artinya dia tidak berwenang atas semuanya itu. Lah wong aku patung kok iso usaha didalane nggak bisa. Jadi mengalir aja, beliau mengalir aja. Apakah diterjadikan dia itu usaha untuk ikhtiar terlebih dulu atau tidak, sudah nggak ada bedanya. Kalau Allah memperjalankan dia nggak usaha nggak ikhtiar, toh pada akhirnya Allah juga menyiapkan. Seperti halnya filosofnya hewan laba-laba itu sibuk bangun rumah, gak sibuk cari makanan dan kebutuhan. Semakin lebar yang namanya rumahnya itu, maka semakin dominan, terjeratlah nyamuk dan lalat. Jadi gak pernah aku temukan si laba-laba itu bikin rumah terus turun dari rumahnya cari laler, cari lamuk, nggak tumon yuk, nggak pernah terjadi. Artinya apa? Ketika betul-betul hati sampai ahli syuhud, jelas gak melok mikir urusan sandang pangan dan papan, karena tidak wenang dia sibuk untuk membangun rumah ruhani, sibuk membangun takwa. Ini di posisi ahli syuhud, sehingga bisa terjadi dia tidak, walaupun awalnya tidak punya apa-apa, bisa jadi Allah menterjadikan dohiri gak nyambut gawe, berarti diletakkan makom tajrid, nanti datang sendiri. Artinya sing datang no lalat siapa, sing datangkan nyamuk ya siapa. Artinya kebutuhan apa yang jenengan butuhkan secara jasmani, baik sandang pangan papan, berhubung hati sampan wa aslimu lahu, posisi hati sampan sudah pasrah nangone Allah, toh itu pasti akan didatangkan. Gak katik enggak, la buddha, wajib bagi Allah akan mencukupi orang-orang yang seperti ini yang dibutuhkan, walaupun itu tadi tidak mewah semewah miturut manusia yang lainnya. Yang jelas Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya, apalagi kekasihnya yang seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi bisa jadi Allah memperjalankan si hamba itu ikhtiar usaha, tapi di dalam hati si hamba tidak mengakui kalau ikhtiar usaha itu perilaku yang muncul dari dirinya, tidak, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat aja itu nanti diperjalankan lewat mana, makom tajrid apa makom asbab, makom sing wis pasrah koyok ngono kuwi yang depan, atau makom sabab jenengan kali kula dilewatkan mergawi. Tapi kedua-duanya hatinya sama, senden pasrah hanya pada Allah. Wis. Kalau yang kedua inilah memakai bahasa akal. Yang pertama tadi, yang pertama yang ahli hijab memakai bahasa akal, bahasa logika. Oh, kalau aku gak nyambut gawe, gak mungkin aku nyekel duit. Lah ngoten nggih. Iku logikanya. Wis terserah kita duduk di mana sak kerso kita, monggo.